guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han pergi ke gerbang bintang kali ini, tetapi tanpa tikungan dan belokan. Dia terbang dengan mulus ke gunung meteor, berdiri tinggi di awan, memandang jauh, semuanya adalah gunung yang bergulung, sampai ujung matanya, cakrawala yang dalam. Tidak tahu seberapa jauh itu. Ada puncak gunung yang menjulang dari tanah, ada yang tinggi dan lurus ke awan, ada lonceng dan rahmat yang indah, ada yang terjal, ada yang dikelilingi air terjun, dan feng shui-nya sangat bagus. Di langit, melihat ke bawah pada gunung meteor, seseorang dapat merasakan bahwa di pegunungan yang sangat luas ini, suasana sunyi dan misterius dipancarkan dari langit di luar wilayah sepanjang waktu. Pegunungan ini tampaknya memiliki hubungan misterius dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar langit. Dalam pikiran ilahi Fang Han, kekuatan bintang-bintang yang melonjak jatuh dari langit sepanjang waktu, menyatu dengan pegunungan, memberikan aura yang luas pada pegunungan yang terus-menerus ini. Vegetasinya subur, dan ada banyak ramuan. Bahkan beberapa hewan di pegunungan, harimau, macan tutul, serigala, kelinci, domba, rusa, dan ular, serangga, tikus, dan semut memiliki spiritualitas yang luar biasa. Pegunungan ini, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, dalam dan terpencil, misterius, dan tak terduga. Sepertinya memang ada atmosfer seni bela diri surgawi. Dengan kata lain, saya belum pernah ke gerbang bintang, saya tidak tahu bagaimana harus pergi. Baby Nebula, kamu yang memimpin, kata Fang Han. Saudaraku, istana Kungsingmen kita dibuat oleh meteorit besar di atas lapisan angin Jiutiangang. Itu disempurnakan oleh para tetua dan patriark Kungsingmen, dan bagian dalamnya menjadi gua yang tak terhitung jumlahnya. Semua murid sekte luar, murid dalam, murid legenda sejati semuanya berkultivasi di dalam gua, dan mereka tidak keluar dengan mudah. Kecuali ada misi sekte, mereka akan diberikan jimat magis dan terbang turun dari lapisan Jiutian Gangfeng. Tapi tidak seperti Yu Huamen, berkultivasi di puncak gunung. Seorang murid sejati dengan cepat membuatnya senang. Melihat bahwa Black Yu King yang terkenal dengan cara ajaib ditundukkan oleh Fang Han, beberapa murid sejati hanya bisa melihat ke atas sepenuhnya. Di lapisan Jiutian Gangfeng, kalau begitu ayo pergi. Tapi dengan kekuatan magismu, cukup sulit untuk memasuki lapisan Jiutian Gangfeng. Apakah kamu memiliki pesona magis yang diberikan oleh sekte? Ketika Fang Han mendengarnya, dia sangat tertarik dengan gerbang bintang, dan langsung terbang. Tercatat dalam The Words bahwa perbedaan antara gerbang bintang dan gerbang Yuhua adalah bahwa gerbang Yuhua melatih para murid dengan stalking, memungkinkan mereka untuk keluar dan berkeliling. Sedangkan gerbang bintang semuanya dipraktikkan dalam seni bela diri. Itu setara dengan penangkaran. Murid biasa tidak bisa keluar bahkan jika mereka memikirkannya, karena mereka berada di lapisan angin geng 9 surga. Bahkan master dari lapisan pertama dan kedua dari alam rahasia kekuatan magis hampir tidak bisa datang dan pergi dengan bebas. Di dunia Xuan Huang, semakin tinggi penerbangannya, semakin kuat atmosfer langit, dan setelah naik ke ketinggian puluhan ribu kaki, aliran udaranya begitu kencang hingga bisa mencabik-cabik orang. Itu yang disebut angin. Angin ini bisa sebanding dengan Kitao, jadi disebut angin geng. Dengan kata lain, tidak ada cara bagi karakter yang belum berkultivasi kerana kekuatan gaib 3 Gangqi untuk bertahan dan beroperasi dalam 9 hari Gangfeng. Kecuali ada senjata ajaib yang kuat. Tentu saja, bahkan karakter yang telah berkultivasi kerana kekuatan supernatural tingkat 3 Gangqi harus berhati-hati. Jika tidak, ia akan kelelahan di lapisan Gangfeng dan akhirnya hancur. Kecuali jika itu adalah orang sungguhan yang telah berkultivasi ke kekuatan supernatural tingkat kelima dan alam surga dan manusia, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di lapisan angin tanpa bahaya. Tentu saja, hanya saja tidak ada bahaya, dan menghabiskan mana setelah waktu yang lama. Tentu saja,
Ada banyak harta di lapisan Gangfeng, seperti roh raksasa angin yang kuat. Jika satu kepala ditangkap dan disegel di pedang terbang, kecepatan dan kekuatan pedang terbang akan melonjak. Apalagi ada beberapa harta kecemerlangan bintang, intisari matahari dan bulan, dan intisari meteorit dari luar langit yang terkondensasi di lapisan angin. Selain itu, ada beberapa pedang biksu kuno. Banyak biksu kuno suka mengorbankan pedang mereka ke lapisan Gangfeng 9 surga, dan menggunakan kekuatan Gangfeng untuk meredam kerohanian mereka. Pedang terbang yang bagus membutuhkan pengerasan selama ribuan tahun. Dikabarkan bahwa ketika Panwu Abadi sedang berlatih pedang terbangnya, dia menyegel pedang terbang itu di api bumi selama ribuan tahun, dan kemudian berkorban selama ribuan tahun dalam angin, dan akhirnya berubah, dengan ketajaman yang tak tertandingi, membunuh dewa dan setan, tak terkalahkan. Tentu saja, ada banyak biksu kuno yang bekerja keras untuk menyempurnakan pedang dan meletakkannya di lapisan angin geng 9 surga. Sebelum penempaan selesai, mereka dibunuh atau dibunuh oleh orang lain, atau kehilangan nyawa. Setelah menghabiskan energi dan membuang energi, pedang terbang ini menjadi tidak dimiliki, dan menjadi makmur ketika diperoleh secara tidak sengaja. Fang Han terbang ke lapisan angin geng 9 surga, dan dia merasakan angin kencang menderu-deru, dan langit penuh dengan hantu yang menangis dan melolong, seolah-olah miliaran triliun master alam Gangki menggunakan kekuatan supernatural angin. Melihat sekeliling, beberapa pilar angin hitam membentuk tornado seperti tornado, yang sepertinya ditelan oleh makhluk yang mencari daging dan darah. Dalam adegan yang begitu menakutkan, Master alam rahasia kekuatan supernatural umum akan tercabik-cabik langsung dari tangannya, tetapi orang seperti apa Fang Han? Dia juga tidak menggunakan kanopi 5 kaisar untuk melindungi tubuh, tetapi mengorbankan teknik menelan yang hebat, dan segera membentuk rongga hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Setiap angin bertiup ke dalam rongga hitam, semuanya menghilang, dan kekuatan aliran udara ditelan. Tiba-tiba, beberapa mil di sekelilingnya, tidak ada angin, dan tenaganya habis. Angin 9 hari, yang paling cocok untuk mengeraskan tubuh. Nyaman. Dalam gambar Huang Kuan, Yan bersuara aneh dengan senyum aneh. Dia menggunakan metode kerasukan setan untuk beristirahat di tulang naga langit primordial, dan menyempurnakannya. Bukanlah tugas yang mudah untuk mewujudkan tubuh sejati seseorang, itu membutuhkan usaha tanpa akhir. Sekarang, lempengan tulang naga ada di puncak Gunung Kristal Naga Darah. Cairan merah darah di puncak Gunung Kristal Naga Darah telah diekstraksi oleh kekuatan sihir Yan Jiansheng, dan kemudian dilemparkan ke tulang. Darah berangsur-angsur terisi, dan tulang-tulangnya, daging dan darah keluar. Puncak Gunung Kristal Naga Darah ini adalah tempat primordial Heavenly Dragon melepaskan kulitnya. Setiap hari ketika naga berganti kulit, tersebar di atasnya, dan darahnya menetes ke puncak gunung. Tianlong tidak tahu berapa kali harus berganti kulit, mungkin ratusan kali. Oleh karena itu, semua gunung ini penuh dengan darah naga dan kekuatan naga. Awalnya, alasan mengapa primordial Tianlong berganti kulit di gunung ini berulang kali adalah untuk meletakkan dasar untuk memurnikan 8 Buddha di masa depan. Di antara harta babu Buddha, salah satu yang paling sulit untuk dimurnikan adalah Buddha. Dan gunung ini, setelah Tianlong berganti kulit ribuan kali, memiliki spiritualitas yang sangat kuat, dan merupakan bahan yang baik untuk memuja Buddha. Tapi sekarang, Yan telah menggunakan esensi darah naga untuk menyempurnakan tubuhnya. Sekarang, angin geng 9 hari yang lebih tak berujung telah bertiup ke peta Huang Kuan, bertiup di sekitar puncak kristal naga darah, berderit. Angin geng ini seperti bilah tajam yang menggores tulang, dan percikan tulang Yan segera meledak, tapi Yan terlihat sangat nyaman. Ini adalah pemurnian tubuh Gangfeng. Setelah saya mengunjungi gerbang bintang, saya akan menggunakan Kaisar Api Kaisar Merah Qi untuk membantu Anda berkultivasi, sehingga Anda dapat mempersingkat tingkat transformasi. Kata Fang Han, lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri, karena gas Kaisar Api akan terbakar.
Meski bisa mempersingkat waktu, aku akan mati dalam kesakitan. Kata Yan gemetar. Kalau begitu, maka kamu bisa berlatih sendiri. Kata Fang Han tidak bisa menahan senyum. Saat ini Fang Han terbang semakin tinggi, secara bertahap mencapai pada ketinggian 100.000 kaki. Angin di sini bahkan lebih kencang. Bahkan bola baja ditiup menjadi bubuk, tapi dia tidak peduli. 5 murid sejati dari Sekte Bintang di sebelahnya semua memasang jimat, dengan hati-hati, dan pada saat yang sama mereka mengagumi kekuatan gaib besar Fang Han, datang dan pergi dengan bebas di kedalaman angin. Tidak ada raksasa angin di lapisan Gang Feng, tapi ini normal. Tempat ini adalah gerbang bintang-bintang. Raksasa angin telah ditangkap sejak lama. Fang Han menggelengkan kepalanya dan terus terbang. Dia tiba-tiba melihat meteorit raksasa mengambang di angin tak berujung, tidak bergerak. Meteorit ini lebih besar dari kota, dengan suasana yang sederhana dan megah. Namun dalam angin langit dan bumi, ia juga tampak seperti lautan dan pasir yang luas. Luar biasa, aura meteorit ini samar-samar memiliki aura pena kaisar, kata Fang Han melihat meteorit kuno ini, jantungnya berdetak kencang. Dia telah melihat bahwa meteorit ini sebenarnya adalah sihir senjata sihir yang sangat kuat, jelas merupakan senjata Tao yang aneh, dan itu sangat dekat dengan senjata peri. Tapi dia tidak punya pikiran untuk mengumpulkannya. Karena ini adalah gerbang bintang, dan tidak ada Taiko yang begitu ganas untuk mengambil sesuatu dari gerbang bintang. Meteorit ini, saya tidak tahu spesies asing apa di luar langit, dikumpulkan dari luar langit oleh nenek moyang pembukaan bintang, ditempatkan di lapisan angin, dan ditempa siang dan malam, menarik kekuatan puluhan ribuan tahun. Kata Fang Han tahu bahwa suatu hari, meteorit kuno ini akan ditempa hingga batasnya dan kemudian diubah menjadi senjata abadi. Pergi, ke sini, ayo masuk, kata Baby Nebula akrab dengan jalan, dan ketika dia melihat meteorit Taiko, dia menarik pakaian Fang Han dan terbang. Saat dia mendekati meteorit Taiko sejauh 100 mil, angin berhenti. Kekuatan itu menyerap semua 9 surga Gangki. Ketika dia terbang mendekati meteorit besar, Fang Han melihat sebuah gerbang batu yang megah. Di luar gerbang batu ada tangga batu. Sederet murid yang belum berkultivasi ke alam misterius kekuatan gaib sedang menjaga gerbang gunung. Murid-murid ini jelas murid luar, tetapi mereka semua penuh energi, berpatroli bola-balik, tidak melihat kelonggaran sedikit pun. Siapa yang datang? Ah, Tuan Muda sudah kembali, kata beberapa murid di pinggiran inspeksi melihat beberapa Guanghua terbang di atas dan buru-buru berteriak, dan kemudian mereka melihat cahaya gelang bintang 5 bayi matahari dan bulan bayi nebula, dan dengan cepat menganggukkan kepala dan menyapa mereka dengan sangat hormat. Pada saat yang sama, beberapa murid menatap Fang Han dengan mata mereka, tidak tahu siapa yang datang mengunjungi Sekte Bintang kali ini untuk menyembah gunung. Ini saudara Fang Han dari Sekte Yuhua. Surat dari Master Sekte Yuhua harus diberikan kepada Maha Guru Sekte. Kalian semua harus sopan, kata 5 murid sejati segera terbang ke depan dan jatuh di depan gerbang batu besar. Untuk memberi jalan bagi Fang Han. Ya, Fang Han mengangguk puas. Pada saat ini, suara sumbang terdengar dari belakang Simen, kalian berlima telah kembali. Ada 3 hari lagi, yang merupakan usia 100 tahun dari senior saudara ketujuh. Sudahkah Anda menyelesaikan hadiah yang ingin Anda beli? Kata seseorang berteriak dari belakang.